أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-7 namanya surat Al-A'raf, ayatnya 203 dan ayat 204. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirata wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta wa yuhibbunal qusura wa yansawnal kubura wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, akan datang pada umatku suatu masa di mana umatku mencintai 5 perkara, yaitu 1. Mereka mencintai duniawi sedangkan mereka melupakan ukhrawi. 2. Mereka cinta kehidupan tapi mereka melupakan kematian. 3. Mereka mencintai gedung-gedung yang indah, tapi mereka melupakan kuburan. Yang 4, mereka mencintai harta, tapi mereka lupa akan pertanggungjawabannya. 5, mereka mencintai makhluk,
tapi mereka melupakan Khalik atau Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi'aunillah bi'inillah biridhoillah. Alhamdulillah kami bersama ibu dan bapak di Lembaga Kursus Islamic Center Surabaya untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quran dengan cara 5M. Apakah 5M itu? 5M adalah mencintai Al-Quran dengan rajin selalu membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan kandungan isinya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini panjenengan semuanya ditakdirkan oleh Allah selalu bisa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan ini wasilah kita untuk hasanah fid dunya, hasanah fil barzah, dan hasanah fil akhirah ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Nanti bisa dilihat surat 70 ayat 19 sampai 35. Kajian kita di surat ke-7 namanya surat Al-A'raf, ayatnya 203. Dalam ayat ini diterangkan tingkah laku teman-teman setan dalam usaha mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Bila mana wahyu tidak datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, disebabkan keterlambatan turunnya ayat, maka orang-orang musyrikin itu mendesak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, agar beliau menciptakan sendiri ayat-ayat itu. Nah, ini namanya orang yang tidak tahu diri. Nabi malah disuruh membuat ayat-ayat sendiri. Dikiranya mudah. Ya, Al-Qur'an itu bukan buatan manusia, ya. Yang namanya orang musyrik itu adalah orang yang jahiliyah, orang yang bodoh. Makanya permintaannya ya ini tidak bisa diukur dengan akal sehat, akal yang waras. Demikianlah ya sikap orang-orang yang hatinya mati, orang yang hatinya sakit. Mereka tidak bisa memahami firman-firman suci. Desakan mereka itu sebenarnya mengandung arti pengingkaran terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Sebab mereka memandang Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belaka. Allahumma sholli wa sallim alaih. Karena itu bisa dibuat kapan saja. Ini anggapan yang salah, ya, anggapan yang keliru orang-orang musyrikin, ya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Al-Quran itu wahyu Allah yang diwahyukan kepadanya. Nabi hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya, bukan hanya untuk mendesak Allah agar menciptakan suatu perkara. Nabi hanya dapat menunggu wahyu yang akan disampaikan kepadanya untuk disampaikan pula kepada umatnya.
Jika tidak ada, dia tidak boleh mengubah sendiri Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dia mempunyai 3 fungsi bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan Allah dalam ayat ini. Pertama, sebagai bukti yang nyata dari Allah untuk menunjukkan keesaannya, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan hari kiamat. Siapa yang memperhatikan dan merenungkan isi Al-Quran tentu akan yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai petunjuk atau pedoman yang membimbing manusia dalam mencari kebenaran dan jalan yang lurus. Yang ketiga, sebagai rahmat dalam kehidupan manusia, dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran memberikan peraturan-peraturan dan ajaran-ajaran yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh kaum muslimin untuk kehidupan mereka sehari-hari. Makanya kalau sudah punya kitab suci, jangan sampai nyari-nyari kitab suci yang lain. Jangan sampai, ya, kita harus yakin, ya, adanya kitab-kitab suci, misalnya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, itu kitab suci, ya, nabi-nabi yang terdahulu dan para umatnya. Dan sekarang ini adalah kitabnya adalah Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kisah-kisah para nabi dan rasul semuanya ada di dalamnya, ya. Jadi jangan sampai kita ini meninggalkan Al-Qur'an. Ayat 204 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ayat ini diturunkan karena sahabat salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sambil berbicara. Sahabat ini salat di belakangnya Nabi tapi sambil berbicara. Allah dalam ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman agar mereka memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Al-Quran. Hendaklah mereka mendengarkan sebaik-baiknya ataupun isinya untuk dipahami, mengambil pelajaran-pelajaran daripadanya dan mengamalkannya dengan ikhlas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, barang siapa mendengarkan dengan sungguh-sungguh ayat dari Al-Quran, dituliskan baginya kebaikan yang berlipat ganda, dan barang siapa yang membacanya adalah baginya cahaya pada hari kiamat. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hendaklah orang-orang mukmin itu bersikap tenang sewaktu Al-Quran dibacakan, sebab di dalam ketenangan itulah mereka dapat merenungkan isinya. Jagalah pikiran mereka, janganlah pikiran mereka melayang-layang sewaktu Al-Quran diperdengarkan, sehingga tidak dapat memahami ayat-ayat itu dengan baik. Allah akan menganugerahkan rahmatnya kepada kaum muslimin bila mana mereka memenuhi perintah Allah tersebut dan menghayati isi Al-Quran. Ada beberapa pendapat seputar perintah untuk mendengarkan dan bersikap tenang sewaktu Al-Quran dibacakan. 1. Wajib mendengarkan dan bersikap tenang ketika Al-Quran dibacakan. Berdasarkan perintah tersebut, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Demikian pendapat Hasan al-Basri dan Abu Muslim al-Asfahani. Yang kedua, wajib mendengarkan dan bersikap tenang, tetapi khusus pada bacaan-bacaan Rasul
sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, di zaman beliau, dan bacaan imam dalam sholat serta bacaan khotib dalam khutbah Jumat. Yang ketiga, mendengarkan bacaan Al-Quran di luar sholat dan khutbah seperti resepsi dipandang sangat dianjurkan agar kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa DDR ya Pak, Bu, semuanya dengar, diam, rahmat. Makanya kalau Jumatan ada apa itu? Angsitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, maka kita wajib untuk belajar akhlak mulia. Mudah-mudahan dengan akhlak mulia Allah memberikan derajat yang tinggi kepada kita, selamat dunia, selamat di alam barzah, dan selamat di akhirat hingga bisa masuk ke dalam surga. Surat 39 Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kejayaan kepada kami ya Allah. Berikan kami panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan seluruh para pendiri lembaga kursus Islamic Center beserta para santri, siswa-siswinya yang pecinta Al-Quran yang sudah wafat, presiden kami dan juga menteri-menteri kami, para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.